Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung saja ya, kita mau bedah satu analisis menarik soal Roma 15 ayat 1-13. Ini kan isinya nasihat Paulus buat jemaat di Roma. Nah, tujuan kita kali ini ingin coba pahami inti pesannya. Terutama soal gimana sih yang merasa kuat iman itu harusnya bersikap ke yang lemah. Terus soal pentingnya persatuan, dan dari mana sebenarnya sumber pengharapan itu datang menurut teks ini. Ada satu prinsip kunci di awal ya, di ayat 1, sumber ini menyoroti, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Gimana pandangan Anda soal urgensi nasihat ini dari analisis yang ada? Iya, betul. Analisis ini memang langsung ke intinya ya. Nasihat ini tuh relevan banget buat jemaat Roma waktu itu. Kita perlu ingat, mereka itu kan campur ya. Ada latar belakang Yahudi, ada non-Yahudi. Jadi potensi gesekan, potensi perpecahan, itu ya nyata sekali. Dan analisisnya menunjukkan, Paulus ini nggak cuma ngomong teori, tapi langsung kasih contoh, teladan Kristus. Di ayat 3 kan dikutip tuh, Kristus nggak cari kesenangan sendiri. Nah, ini jadi semacam fondasi argumennya. Oke, jadi ada dasar kuatnya ya. Betul. Dan yang juga penting yang ditekankan di analisis ini, peran kitab suci di ayat 4. Kitab suci itu bukan cuma, ya, sekedar tulisan. Tapi sumber aktif. Sumber buat apa? Buat ketekunan dan penghiburan. Dan menurut analisis ini, dua hal itu, ketekunan dan penghiburan, itu jadi kayak bahan bakar buat bangun persatuan dan pengharapan di tengah perbedaan mereka. Menarik sekali. Jadi bukan cuma anjuran moral, tapi ada teladan konkret, ada sumber kekuatannya juga dari kitab suci. Nah, analisis Anda kan juga menekankan ayat 7 ya. Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Tapi gimana persisnya sumber ini menjelaskan cara Kristus menerima itu, yang bisa kita tiru gitu di tengah potensi perpecahan tadi? Nah, itu pertanyaan bagus. Analisis ini menggarisbawahi kalau penerimaan Kristus itu sifatnya radikal, tanpa pandang bulu. Teksnya kan nunjukin Kristus itu melayani siapa saja. Orang Yahudi dilayani, ya kan, untuk memenuhi janji pada leluhur mereka. Itu di ayat 8. Tapi bangsa-bangsa lain juga, supaya mereka bisa ikut memuliakan Allah. Ayat 9-12. Oh, Jadi model penerimaannya itu benar-benar melintasi batas budaya, latar belakang. Ya persis seperti yang dibutuhkan jemaat Roma. Jadi cara kita menerima satu sama lain ya harusnya mencerminkan itu. Penerimaan Kristus yang universal. oke. Jadi teladan Kristus itu benar-benar menjawab langsung tantangan keragaman di Roma waktu itu ya. Lalu gimana dengan sumber pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera di ayat 13? Analisis Anda kayaknya menekankan ini sumbernya bukan dari luar ya, bukan dari kondisi. Tepat sekali. Analisis ini sangat jelas soal itu. Pengharapan, sukacita, damai sejahtera, itu semua bukan hasil keadaan hidup yang enak atau mudah. Bukan. Sumbernya ditegaskan dari mana? Dari Allah sumber pengharapan. Langsung. Langsung dari Allah ya? Iya, yang bekerja itu melalui iman kita pada Kristus. Dan efeknya, dampaknya, itu diperkuat lagi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi ini tuh anugerah supernatural sifatnya. Bukan sesuatu yang bisa kita capai sendiri atau hasil dari kondisi yang baik-baik saja. Jadi kalau kita ikuti alur pikir analisis ini, kayaknya ada semacam siklus ya yang dijelaskan. Gimana itu? Ya, bisa dibilang begitu. Analisis teologis di sumber ini merangkainya dengan cukup rapi ya. Jadi kerukunan, kesatuan hati itu kan lahir dari usaha aktif kita meneladani kasih Kristus. Yang rela berkorban itu kan, itu di ayat 5-6. Nah, tindakan meneladani ini kemudian dikuatkan lagi oleh Roh Kudus, seperti disebut di ayat 13. Hasilnya apa? Buahnya itu ya sukacita dan damai sejahtera yang sejati dalam iman. Oke. Dan puncaknya, semua ini muaranya kemana? Ya kembali untuk kemuliaan Allah. Ayat 6, 7, 9 itu kan semua mengarah ke sana. Dan menariknya, analisis ini juga sempat singgung sedikit bagaimana ini sejalan dengan prinsip teologi dasar, kayak sola scriptura. Kitab suci sebagai panduan. Betul, panduan praktis hidup bersama, dan juga solus Kristus. Kristus sebagai pusat dan teladan absolut untuk tindakan kita. Oke, jadi ini penekanannya kuat sekali ya soal bagaimana kita, Anda, sebagai bagian dari komunitas iman, bisa secara aktif saling membangun.
Fokusnya jadi bergeser ya, bukan lagi apa yang saya mau, tapi lebih ke apa yang baik buat sesama, apa yang membangun sesama. Demi kemuliaan Tuhan, seperti di ayat 2 itu. Persis, pergeseran fokus yang sangat fundamental. Kalau begitu, mari kita coba rangkum ya temuan-temuan utama dari pembahasan analisis Anda ini. Jadi Roma 15 ayat 1-13 ini, seperti yang diulas sumber Anda, intinya adalah seruan yang kuat untuk persatuan. Persatuan di tengah keragaman. Ada panggilan untuk sikap saling mendukung yang konkret, yang kuat bantu yang lemah. Meneladani Kristus, yang tanpa pamrih. Ya, Dan yang paling penting mungkin, menemukan pengharapan, sukacita, damai sejati itu bukan dari dunia, bukan dari pencapaian kita, tapi sebagai anugerah dari Allah yang disalurkan lewat Roh Kudus sambil kita terus pegang kitab suci. Gitu ya? tepat. Dan mungkin sebagai penutup ya, analisis ini seolah meninggalkan satu pertanyaan buat direnungkan oleh Anda, oleh kita semua. Pertanyaannya begini, apakah Anda, kita ini, sungguh-sungguh bersedia membuka diri, menerima sukacita dan damai sejahtera yang otentik, yang asalnya hanya dari Allah melalui Kristus? Sukacita dan damai yang bahkan bisa melimpah, gitu ya, oleh kuasa Roh Kudus. Terlepas dari apapun kondisi atau gejolak di sekitar kita saat ini. Sebuah perenungan yang, ya, cukup mendalam saya kira. Betul sekali. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini yang kita dasarkan sepenuhnya pada analisis sumber yang Anda sediakan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.